Video eksklusif berikutnya dari Nuke Norris dikirim oleh seorang penonton bernama Michael Youngblood. Rekaman tersebut diambil di dekat Winchester, sebuah kota yang menjadi lokasi beberapa pertempuran paling berdarah selama American Civil War. Pada malam itu, Michael sedang merekam temannya Jake saat mereka berjalan melintasi sebuah lapangan terbuka. Mereka hanya bercanda dan merekam suasana sekitar, tanpa menyangka akan menangkap sesuatu yang aneh. Let me get you from the front. Okay. All right, ready? Yeah. You recording? Yep. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Yeah. Saat kamera terus merekam, tiba-tiba muncul sosok misterius di kejauhan. Sosok tersebut tampak seperti seorang prajurit dari masa lalu, mengenakan pakaian bergaya era perang saudara dan membawa senapan panjang kuno. Yang membuat kejadian ini semakin menyeramkan adalah sosok itu terlihat berjalan diam-diam melintasi lapangan tepat di belakang mereka. Namun menurut Michael dan Jake, mereka sama sekali tidak melihat siapapun berada di lokasi saat itu. Sosok tersebut hanya terlihat di dalam rekaman kamera. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sulit dijelaskan. Apakah mereka tanpa sengaja merekam arwah seorang prajurit yang gugur dalam pertempuran di wilayah tersebut? Ataukah hanya bayangan atau ilusi yang kebetulan tertangkap kamera? Seperti biasa, saya serahkan kepada Anda untuk menilai. Seorang penonton bernama Sophie mengirimkan sebuah video menyeramkan kepada FS21. Direkam oleh temannya Laura saat mengunjungi sebuah terowongan kereta api tua yang terbengkalai di Jerman. Terowongan itu dibangun sekitar tahun 1890 dan pernah digunakan secara intens oleh pasukan Jerman selama World War II. Suatu hari saat melakukan perjalanan akhir pekan, Laura memutuskan untuk menjelajahi terowongan bersejarah tersebut. Saat berjalan menyusuri rel kereta yang sudah lama tidak digunakan, ia merekam suasana di dalam terowongan menggunakan ponselnya. Namun tanpa sengaja, kameranya menangkap sesuatu yang sangat aneh. Di dalam rekaman itu terlihat sosok pucat dan kurus muncul dari rel di depan Laura. Bentuknya tampak tidak biasa, seolah memiliki tubuh yang sangat tipis dengan dua lengan panjang yang bergerak secara tidak wajar. Laura hanya sempat melihat sekilas sosok tersebut sebelum akhirnya berbalik dan berlari meninggalkan terowongan. Ketika video itu diputar kembali, sosok misterius itu terlihat lebih jelas. Namun hingga sekarang tidak ada yang benar-benar tahu apa sebenarnya yang tertangkap kamera. Apakah itu seekor hewan yang kebetulan berada di sana, seseorang dengan penampilan yang tidak biasa, atau sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dijelaskan? Seperti biasa, saya serahkan kepada Anda untuk menilai. Pada suatu Jumat siang yang tampak biasa di Opelousas, seorang pria bernama Dante sedang bersama putranya, Louis. Mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Saat berada di sana, Dante tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Di seberang jalan, terdapat sebuah bus sekolah yang sedang terparkir. Investigate. An empty bus. An empty bus. Bus itu tampak kosong, tidak ada aktivitas apapun di sekitarnya. Namun ketika Dante memperhatikan lebih dekat, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di dalam bus tersebut, terlihat bayangan yang menyerupai anak-anak berjalan melewati jendela, seolah-olah ada penumpang di dalamnya. Kini, misteri bayangan di dalam bus sekolah tersebut masih belum memiliki penjelasan yang pasti. Apakah itu hanya ilusi cahaya? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar tak terlihat sedang berada di dalam bus tersebut? Seperti biasa, saya serahkan kepada Anda untuk menilai. Suatu malam sekitar tengah malam, seorang pria bernama Mike tiba-tiba terbangun ketika seluruh keluarganya sudah tertidur. Saat itu, ia mencium bau aneh yang berasal dari ruang tamu.
Awalnya Mike mengira salah satu hewan peliharaan keluarganya mungkin telah buang air di lantai. Untuk memastikan, ia pun turun dan mulai mencari sumber bau tersebut. Namun saat Mike sedang memeriksa lantai ruang tamu, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara pelan, terdengar seperti bisikan seorang anak kecil. Suara itu tampak berasal dari suatu tempat di dekatnya. Kaget dan merasa merinding, Mike segera berbalik dan bergegas naik ke lantai atas rumahnya. Dalam rekaman yang ia ambil, terlihat anjing dan anak kucingnya tetap berada di ruang tamu, seolah sama bingungnya dengan apa yang baru saja terjadi. Menurut Mike, ia tinggal di sebuah rumah tua yang dibangun sekitar tahun 1850-an di dekat Herring Cove. Rumah tersebut memang memiliki sejarah yang cukup kelam. Namun Mike mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengalami kejadian paranormal apapun. Bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, ia juga tidak pernah membagikan atau membuat konten apapun yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Namun kejadian aneh pada malam itu benar-benar membuatnya terkejut dan akhirnya memutuskan untuk membagikan rekaman tersebut. Kini pertanyaannya adalah, apa sebenarnya suara yang didengar Mike malam itu? Apakah hanya suara biasa yang terdengar aneh di tengah malam, atau sesuatu yang memang tidak seharusnya ada di rumah itu? Video berikut ini memperlihatkan bagaimana sesuatu yang seharusnya hanya menjadi hiburan sederhana, justru berubah menjadi pengalaman yang cukup menegangkan. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Jackson sedang mengadakan acara menginap bersama dua temannya di rumahnya di Grapevine. Seperti kebanyakan anak seusia mereka, ketiganya ingin melakukan sesuatu yang seru sebelum tidur. Mereka pun memutuskan untuk meminta asisten suara pintar milik keluarga mereka, Amazon Alexa, untuk menceritakan sebuah kisah seram sebelum tidur. Awalnya semuanya terasa seperti permainan biasa. Jackson meminta Alexa untuk menceritakan sebuah cerita horor. Tidak lama kemudian, perangkat tersebut mulai memutar kisah menyeramkan yang dimulai dengan kalimat yang cukup mengganggu. Apakah kamu mendengar itu? Begitu cerita dimulai, suasana di kamar langsung berubah. Ketiga anak itu yang awalnya penasaran justru mulai ketakutan. Mereka berulang kali memanggil Alexa dan memintanya untuk berhenti. Namun dalam kepanikan mereka, cerita tersebut terus berjalan selama beberapa saat, membuat anak-anak itu semakin panik hingga akhirnya mereka mulai berteriak meminta Alexa untuk menghentikannya. Untungnya, Ibu Jackson segera datang setelah mendengar keributan dari kamar dan menghentikan situasi tersebut. Setelah semuanya tenang, reaksi sang ibu justru cukup santai. Menurutnya, cerita itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Hanya saja, ketiga anak itu sudah terlanjur membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Mungkin pelajaran dari kejadian ini sederhana. Terkadang rasa takut bukan datang dari apa yang kita dengar, tetapi dari imajinasi kita sendiri.